Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mudah Berbahasa Inggris. Sekarang kita masih masuk dalam pembahasan bahasa dan sastra Inggris lintas minat, tapi materi kita kali ini untuk kelas 10 dan kelas 11 sekaligus. Jadi yang kelas 10 itu kita masuk dalam pembahasan the future tenses, sedangkan untuk yang kelas 11 itu video kali ini masih masuk ke tema the perfect tenses. Nah, kenapa Miss gabungkan? Karena kali ini kita akan membahas tenses yang sama di kedua kelas tersebut. Jadi, kita akan membahas future-nya ada, perfect-nya ada. So, fokus video kita kali ini adalah tentang future perfect tense. Setelah di 4 video sebelumnya ya, jadi untuk yang perfect tense itu Miss udah pernah buat video tentang present perfect, terus past perfect, dan video ketiganya kali ini yaitu future perfect. Sedangkan untuk yang future tense sudah ada simple future dan future continuous. So di video kali ini kita bahas tentang future perfect. Kalian please check those videos out. Nanti Miss link di card kanan atas semua videonya dan juga di description box supaya kalian bisa paham dengan jelas perbedaan dari masing-masing tenses. Sekarang kita akan bahas gabungan di antara keduanya, yaitu si future perfect tense. Nah, bagaimana sih kita menggunakan future perfect tense? Itu yang akan kita bahas secara lengkap di video kali ini. Kalau udah pada penasaran, langsung aja kita mulai videonya. Future perfect tense itu dipakai untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan terjadi dan selesai di masa yang akan datang. Atau istilah gampangnya, future perfect itu dipakai untuk menyatakan peristiwa yang akan sudah terjadi di waktu yang akan datang. Aduh Miss, kok makin bingung? Coba nih Miss kasih contoh. Misalnya teman kamu akan wisuda bulan November nih. Nah, kamu mau cerita sama teman kamu yang lain lagi bulan ini masih bulan September misalnya. Nah, ketika bulan September kamu akan bilang, nanti teman aku pas bulan Desember, dia akan sudah selesai di wisuda loh. Bener kan? Kan tadi dia wisudanya bulan November. Jadi bulan Desember dia udah di wisuda kan? Tapi kamu ngomongnya bukan November, bukan Desember. Kamu ngomongnya masih sekarang, masih di bulan September. Jadi belum kejadian. That's why wisudanya dan kejadian 2 bulan lagi itu belum terjadi. Makanya kita pakai yang future perfect tense. Kalau masih bingung, yuk kita lihat gambar berikut. Nah, ini ada gambar diagram dan kita harus ingat ya, di gambar ini, yang part ini menunjukkan past, part ini menunjukkan present atau waktu sekarang, dan yang ini menunjukkan future atau masa yang akan datang. Nah, karena ini adalah future perfect tense, kita fokus lihat di diagram yang ini ya, yang diagram future. Nah, diagram future untuk future perfect itu tetap kayak ada 2 kejadian. Yang kejadian yang terjadi lebih dahulu atau kejadian pertama itu yang pakai future perfect, dan kejadian yang menyusul atau yang mengikuti itu yang pakai simple present tense. Kalau kalian belum familiar dengan simple present tense, please cek juga video Miss. Nanti akan Miss link di card kanan atas dan juga di description box tentang simple present tense. Oke. Sekarang kita lihat yuk contoh ini. We will have finished the exam by the time the class ends tomorrow. Nah, kita ada 2 kejadian nih ceritanya. Akan selesai ujian sama kelasnya selesai. Berarti kita harus udah selesai dulu kan ujiannya, baru kelas itu bisa diakhiri. Nah, karena kejadian yang pertama adalah ujian yang selesai, makanya kita yang pakai future perfect itu yang will have finished the exam, yang menyelesaikan ujian dulu, baru si kelasnya ends, baru kelasnya berakhir. Tapi kapan kejadiannya akan terjadi? Masih tomorrow, masih besok, gitu ya. Nah, kalau masih agak bingung, coba kita lihat rumus untuk future perfect tense itu adalah will, have diikuti verb tipe ketiga, atau ini kalau hanya untuk 1 kejadian, atau kalau ada 2 kejadian, ada will, have, verb 3, dan diikuti verb 1 plus s atau es untuk he, she, it ya. Ingat, simple present tense,
Kalau subjeknya adalah he, she, it, itu verb satunya ditambah s atau es. Seperti biasa, Miss juga akan memberikan cara cepat buat kalian, yaitu keterangan waktu yang biasanya digunakan untuk future perfect tense, yaitu kata in, by, this, next, titik-titik. Nah, semua ini diikuti keterangan waktu di waktu yang akan datang. Misalnya, sekarang tahun 2020. Nah, kamu mau cerita di tahun 2021, berarti in 2021 akan ada kejadian apa? I will have finish my senior high school, misalnya aku akan sudah selesai sekolah SMA gitu misalnya. Nah, itu kan selesainya masih di tahun yang akan datang, tapi kamu ngomongnya sekarang, makanya pakai future perfect tense. Kita lihat contohnya. Ini tadi di contoh yang pertama ya, I will have finished the exam by the time the class ends tomorrow. Kejadiannya dilihat yang mana dulu yang terjadi, yang have finished dulu, baru diikuti kelasnya berakhir besok. Yang ini masuklah ke rumus will have verb 3. Will have finished itu verb 3. Oke, udah bener ya. Terus untuk yang ini, the class itu kata gantian tepat adalah it. Ingat kalau he, she, it itu verb satunya ditambah s atau es. So, ini kata kerjanya adalah and, karena ini it berarti ditambah s. Jadi ends tomorrow. Nah, ini untuk yang dua kejadian. Ingat kejadian pertama yang pakai future perfect, kejadian kedua yang pakai simple past tense. Kalau satu kejadian gimana, Miss? Emang nggak bisa? Tentu aja bisa. Nih, misal kamu ini lagi bulan September gitu ya, terus kamu akan ngomong, she will have finished her study in next December. Nah, Desember itu kan beberapa bulan lagi setelah sekarang kamu ngomong kan. Makanya dengan keterangan waktu next yang diikuti waktu yang akan datang, kamu pasti pakai future perfect tense. So, tinggal dimasukin ke rumus. Will ditambah have ditambah verb tipe ketiga. Kayak gitu ya caranya. Setelah tadi kita berusaha memahami kapan menggunakan future perfect tense, sekarang saatnya kita latihan soal nih. Yuk kita bahas sama-sama ya, latihan tentang future perfect tense. Number 1. At 10 p.m. tonight, I shut all the windows. Nah, ketika jam 10 malam ini, kita belum jam 10 malam kan sekarang. I shut all the windows. Saya akan sudah menutup semua jendela. So, ini pasti pakai future perfect tense. Ingat rumusnya future perfect tense adalah will, diikuti have, diikuti verb ketiga. So, the answer for number 1 is I will have shut all the windows. Verb 3-nya shut tetap shut ya. Number 2, they move away by this time you come. Nah, ini ada keterangan waktu by this time, ketika kamu datang. Kita lihat, mereka pindah dulu atau kamu datang dulu. Kejadian yang pertama adalah mereka pindah dulu baru kamu datang. Ketika kamu datang mereka tuh udah nggak ada, mereka udah pindah. So, yang kejadian pertama yang menggunakan future perfect tense. So, they will have moved away by this time you come. Verb satunya come, untuk you tetap come ya, tanpa s atau es. Number 3. They finish the work by the end of this month. Nah, by the end of this month ini adalah keterangan waktu untuk future perfect. Ingat, tinggal masukin aja rumusnya future perfect, yaitu will have verb 3. Jadi untuk nomor 3 jawabannya adalah they will have finished the work by this time of this month. Number 4. When Mr. Joe retire next month, he teach for 45 years. Ketika Mr. Joe itu pensiun, retire itu pensiun ya, pensiun bulan depan, dia akan sudah mengajar selama 45 tahun. Jadi dia pensiun dulu baru mengajar 45 tahun atau mengajar 45 tahun dulu baru pensiun? Tentu saja dia ngajar dulu selama 45 tahun baru dia bisa pensiun. Yang kejadian pertama yang pakai future perfect. Yang kejadian kedua pakai simple present tense. Ingat, Mr. Joe adalah he. Berarti nanti kata kerjanya ini ditambah s atau es. Nah, untuk kasus retire itu kita tambah s aja.
So kalimatnya jadi when Mr. Joe retires, ada S-nya, next month, he, masukin future perfect-nya, will have taught for 45 years. Gitu ya. Sekarang nomor 5. I finish my homework by the time I go out tonight. Aku akan sudah selesai ngerjain PR, baru aku bisa pergi malam ini. Jadi kejadian yang pertama terjadi, yang pakai future perfect. So, I will have finished my homework by the time I yang ini berarti pakai simple present tense. Nah, simple present tense yang untuk I tanpa S atau ES. Jadi tetap go. I go out tonight. Gitu cara mengerjakan untuk future perfect tense. Setelah kita belajar tentang ketiga tenses perfect, yaitu present perfect, past perfect, dan juga future perfect, saatnya yang paling menyenangkan ini harus kita lalui, yaitu latihan soal dengan ketiga jenis tenses yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, supaya kalian jadi benar-benar paham dan bisa membedakan satu tense dengan yang lainnya. Kita lihat dan bahas sama-sama kelima soal berikut yuk. The lady bear her first child by the end of this year. Si perempuan itu akan sudah melahirkan, bear di sini melahirkan ya, melahirkan anak pertamanya by the end of this year, akhir tahun ini. Ingat ada kata by the end of this year, ada kata by diikuti masa yang akan datang, berarti ini pakainya future perfect tense. Rumus future perfect tense adalah will have plus verb 3. Jadi untuk nomor 1 jawabannya will have born. Verb 3-nya bear adalah born ya. Ini born adalah verb ketiga. Oke, number 2. John sent her the parcel since last week. Oke, ada keterangan waktu since. Since itu menunjukkan terus since-nya diikuti last week lagi, a particular time. Berarti pasti pakai present perfect. Kalau present perfect untuk John berarti pakainya has, langsung diikuti oleh verb ketiga. So the answer is has sent. Ingat, sent verb 3-nya itu pakai T, sedangkan verb 1-nya pakai D. Oke. Itu ya, karena ada keterangan waktu since, makanya dia pakai present perfect. Number 3. I already go to the post office. Sama ya, ini ada already, berarti pas present perfect lagi. Present perfect untuk I tadi diikutinya has atau have? Have, right. Terus already-nya kita masukkan ya, already. Go, verb 3-nya gone. So the answer is I have already gone to his office. Saya sudah ke kantornya dia gitu ceritanya. Oke, ini kalau satu kalimat cuma satu kejadian. Sekarang number 4 and number 5 kita punya 2 kejadian nih di dalam satu kalimat. Gimana ngerjainnya ya? Kita lihat sama-sama. The girl eat the soup when her mother come. Nah, si perempuan itu, si cewek itu atau si wanita itu akan sudah makan supnya dia ketika ibunya pulang. Kejadiannya berarti yang mana? Yang pertama. The girl ini ya yang makan supnya dulu baru ibunya pulang. Jadi kalau ibunya pulang dia belum makan, nanti dia dimarahin gitu. Jadi dia harus makan dulu sebelum ibunya pulang. Yang kejadian pertama yang pakai past perfect tense. So the girl had eaten the soup when her mother. Yang ini pakai kejadian kedua pakai simple past atau verb kedua. Verb keduanya come adalah came. Ini verb 1, this one is a verb 2. Eat yang ini adalah verb 1, eaten adalah verb 3. Oke. Kenapa ini pakainya past perfect, Miss, bukan future perfect? Karena ada when. Sebagai keterangan waktunya past perfect. Dan tidak ada indikasi ini diikuti kejadian di masa yang akan datang. Jadi kita pakainya yang past perfect. Number 5. Number 5 pakai tense apa ya? Jane go away before she received the letter. Nah, kita lihat. Jane pergi dulu atau dia terima surat dulu.
Ternyata Jane-nya pergi dulu ya, baru dia terima surat. Jadi terlanjur Jane pergi, baru suratnya sampai gitu kasusnya. Nah, berarti yang kejadian pertama itu yang pakai past perfect lagi. Kenapa past perfect? Karena tidak ada kalimat yang mengindikasikan ini ada kejadian di masa yang akan datang. So, Jane had gone. Kalau past perfect pakai had plus verb 3, jadi had gone before she. Yang kejadian kedua pakai simple past tense, yaitu received. Tinggal ditambah D aja di akhir kata. Gini ya, semoga kalian bisa memahami penggunaan perfect tenses di kelima soal ini, dan apalagi nanti implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Well, setelah tadi kita mengerjakan mixed practice untuk yang the perfect tenses, untuk yang the future tenses, mixed practice-nya itu ada di video yang future continuous tense. Miss link di card kanan atas sama di description box ya. So please check that video out supaya kalian bisa tahu lebih detail bagaimana membedakan menggunakan simple future, future continuous sama future perfect gitu. Well, I think that's all for today's material. If you have any question, please leave in the comment section down below. I will link some of the tenses like present perfect, past perfect, and simple present tense in the comment section down below, so you can learn more about those tenses. Jadi kalian juga bisa dapat pemahaman yang lebih dari beberapa jenis tenses yang lain, tahu lebih banyak tentang keterangan waktunya, kapan digunakannya. Jadi please check those videos out too. Jadi tonton juga video-video tersebut. Dan sekarang Miss akhiri, thanks for watching this video, and I will see you soon students. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.